Hello everyone, and welcome back to Learn English with me, Miss Novita. Today, I'm going to be teaching you 10 ways that you can respond to thank you. Jadi, hari ini kita akan belajar 10 cara untuk menjawab terima kasih atau thank you dalam bahasa Inggris. Ketika seseorang mengucapkan terima kasih atau thank you dalam bahasa Inggrisnya, kita bisa menjawab dengan berbagai cara. Berikut ini 10 cara untuk merespon thank you. Yang pertama yaitu you're welcome. You're welcome. Welcome dipakai dalam situasi yang tidak formal. Bisa digunakan dengan sahabat dekat atau dengan saudara dan juga keluarga. Contoh dalam percakapan sehari-hari yaitu thank you for helping me. You're welcome. Respond yang paling sering digunakan untuk menjawab thank you adalah you're welcome. Hampir semua orang ketika menjawab thank you selalu memakai you're welcome. Sebenarnya ada banyak cara selain kita memakai you're welcome. Oke, check it out. Cara kedua untuk menjawab thank you adalah you're very welcome. You're very welcome. You're very welcome digunakan dalam situasi yang lebih formal, dan ini pun terkesan lebih sopan. Biasanya kita gunakan untuk membalas ucapan thank you dari orang yang lebih tua dari kita. Example, thanks for helping me to cross the road. You're very welcome. Cara ketiga untuk merespon thank you dengan menggunakan my pleasure. My pleasure. My pleasure digunakan dalam situasi yang formal, dan my pleasure ini terkesan lebih sopan dan lebih halus. Example, thank you for helping me finish the project. My pleasure. Cara yang keempat yaitu no problem. No problem. No problem digunakan dalam situasi yang tidak formal. Kita bisa menggunakannya untuk menjawab respon dari sahabat kita atau teman terdekat kita. Tapi kurang cocok jika kita gunakan untuk merespon jawaban dari orang yang lebih tua dari kita. Dan no problem ini untuk menyatakan jawaban dari thank you yang sekiranya kita tidak menjadi masalah bagi kita untuk menolong mereka. Example, thanks for the help today. No problem. I enjoyed helping you. Cara yang kelima yaitu that's alright. That's alright. That's alright digunakan dalam situasi yang tidak formal. Biasanya kita menggunakannya untuk menyatakan bahwa kita melakukan sesuatu hal tersebut dengan sedikit terpaksa atau dengan istilah lain kurang tulus ya. Atau tidaknya juga kita bisa lihat dalam penekanan intonasinya. Coba kalian perhatikan perbedaannya. That's alright. That's alright. Nada yang kedua cenderung lebih tulus dibandingkan dengan nada yang pertama. Example, thank you for picking me up from the station. That's alright. Cara yang keenam yaitu don't mention it. Don't mention it. Don't mention it digunakan dalam situasi yang tidak formal. Kita menggunakannya untuk menjawab orang yang lebih muda dari kita atau seumuran kita. Don't mention it digunakan jika kita tidak ingin bantuan kita itu terlalu diperlihat-lihatkan. Example, thank you so much for bringing the fruits. Oh, don't mention it. Cara yang ketujuh yaitu anytime. Anytime. Anytime digunakan dalam situasi yang tidak formal. Biasanya kita gunakan dengan sahabat terdekat kita dan orang-orang terdekat kita. Saya paling menyukai ekspresi anytime ini karena sangat santai dan sangat singkat. Example, thank you for stopping by. Anytime. Cara yang kedelapan yaitu sure. Sure. Kita bisa menambahkan sure, no problem. Sure, no worries. Sure, don't mention it. Example, thank you for coming to my party. Sure, no problem. Your party is great. Cara yang kesembilan yaitu
You are most welcome. You are most welcome. You are most welcome adalah bentuk yang lebih sopan dari you are welcome. Biasanya you are most welcome ini digunakan dalam situasi yang formal. Kita gunakan jika kita berada di suatu tempat umum yang lebih formal, misalkan di kantor, di sekolah, atau kita mengucapkannya dengan orang yang lebih tua dari kita. Karena ini ungkapan yang sangat sopan dan lebih sopan dan halus sekali dibandingkan pernyataan lainnya. Example, thank you for helping carry the documents. You are most welcome. Cara yang 10 yaitu dengan menggunakan I'm happy to help. I'm happy to help. Digunakan dalam situasi yang formal dan kita menggunakannya di saat kita benar-benar ingin membantu orang tersebut dengan tulus dan senang hati. Example, thank you for repairing my computer. I'm happy to help you. Apa perbedaan antara formal dan informal ways? Formal ways digunakan untuk kegiatan formal seperti rapat, acara formal, maupun resmi lainnya. Formal ways juga digunakan untuk berbicara pada orang yang lebih tua karena bermakna lebih halus dan sopan. Sedangkan informal digunakan untuk percakapan sehari-hari. Digunakan untuk berbicara kepada sahabat dekat ataupun orang sebaya kita. Bisa juga kita gunakan saat di rumah, di jalan, di pasar, ataupun tempat informal lainnya. Itulah 10 cara untuk menjawab thank you dalam bahasa Inggris. See you soon on another lessons.